Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara terkasih, juga adik-adik yang terkasih, kita sampai pada minggu Paskah kita yang keempat, di mana gereja mengajak kita mengingatkan kembali atas panggilan. Hari ini adalah minggu panggilan, baik panggilan secara umum ataupun dipanggil secara khusus. Kita diajak untuk ikut serta mewujudkan, atau kita juga dipanggil untuk hidup berkelimpahan. Banget ini yang juga nanti diberikan kepada kita, agar kita hidup juga dalam berkelimpahan. Dalam kurban syukur kita hari ini, kita juga diajak bersyukur atas ulang tahun perkawinan, ulang tahun ke-40 Kasus Kusimawan dan Katarina Injel. Juga syukur atas rahmat yang diberikan pada keluarga, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan. Syukur juga atas pekerjaan dan rezeki. Juga kita diminta berdoa bagi kedaman kekal Ibu Katarina Kusiwati, juga kedaman kekal Khadijah. Kita bawa dalam doa kita, dan serahkan hati untuk menghadap Tuhan. Menyadari segala kelemahan dan dosa kita mohon ampun, nyatakan tobat bersama-sama. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan para orang kudus, dan kepada saudara sekalian, juga mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba
kuasa dan kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kekurangan aku, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku.
Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan piala aku berlimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada di dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita sungguh diberkati Tuhan dalam rupa peneguhan. Kita diyakinkan bahwa Tuhan Yesus katakan, "Akulah pintu menuju selamat." Pintu, jadi pintu itu jalan masuk. Kita bisa bayangkan ya, pintu rumah kita ya. Pintu itu jalan utama untuk masuk rumah. Tapi kali ini agak diperluas ya gambaran pintunya. Pintu yang luas begitu, bisa dibayangkan gerbang ya, masuk kota A, masuk kota B begitu. Jadi gerbang, pembatas, penanda, kita masuk wilayah A, kita masuk areal begitu ya. Nah, gerbang, penanda. Jadi Yesus itu penanda. Dulu kita hidup terbuka, tanpa batas, hingga ancaman banyak ya, pencuri, perampok hidup kita dalam ketakutan gitu ya. Ancaman di sekeliling kita begitu. Nah, sekarang zamannya berbeda. Sejak Yesus, penanda zaman ini. Setelah Yesus, kita memasuki era baru, zaman baru. Kita terbuka, ancaman masih ada, wabah masih ada,
penyakit, pencuri, perampok masih ada, dosa masih ada. Namun sekarang kita terlindungi, ya. Kita dalam kawanan, kita punya gembala, kita ada yang bimbing, kita ada yang menuntun, begitu. Ya. Zamannya berbeda. Yesuslah penanda zaman itu. Selain penanda, ditegaskan demikian tadi ya, bahwa Yesus juga penjamin. Dia menjamin hidup kita. Akulah, begitu kan? Tidak memasrahkan atau tidak menggantungkan, tidak mengandalkan lain, tapi akulah gembala itu yang akan menuntun, yang akan mengenali, yang akan membawa kita kepada padang rumput. Dia menjamin bahwa kita akan hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Kata-kata ini yang menarik, ya, yang sungguh menjadi berkah bagi kita, ya. Bapak Uskup kita, Monsinyur Sutikno, ya, memakai kata-kata ini sebagai moto tabisan uskupnya, ya, supaya kita hidup, punya hidup dalam kelimpahan. Bahasa Latinnya ut vitam abundantius habean, supaya kita memiliki hidup dalam kelimpahan, hidup kelimpahan, ya. Nah, ini kelimpahan ini bisa menarik juga diperdalam, ya. Kalau di bahasa Inggris, ya, standar itu abundantly, ya. Kalau di versi lain itu nah, juga bedanya abundantly sama full. Kalau full itu, ya, penuh yaitu kita penuh, rezekinya penuh, gitu ya, itu berkecukupan cukup, ya. Kiranya juga penuh, gitu kan, semangatnya penuh. Abundantly itu berlimpah-limpah itu, ya, kita tahu bahasa luber, ya, meluber, ya, hanya cukup untuk dirimu, tapi ya luber, meneruskan, begitu ya. Ada terusannya, tidak hanya full tapi meluber, mengenai menyapa atau ada efeknya atau menular kepada tetangga-tetanggamu, begitu. Itu bisa nanti direnungkan lebih dalam. Ini bahwa semangat moto Bapak Uskup ini, ceritanya ya, ceritanya beliau itu terinspirasi ketika untuk kita, ya, Bapak Uskup berdoa sekali depan patung Maria, Our Lady of Manau. Mungkin saya belum tahu mana itu, yang jelas bisa dicari di Google, ya. Banyak orang itu tempat ziarah di sana, banyak orang berdoa memegang jubah mantelnya Bunda Maria itu sambil berdoa. Seperti kebiasaan kita juga tuh. Berdoa itu rasanya kalau di depannya Bunda Maria gitu, semuanya beres gitu, ya. Ada rasa lega, masalah tidak selesai mungkin, ya. Ada rasa lega, ada kita disembuhkan, dikuatkan, di rasa ditemani, begitu. Baik, ini untuk permenungan untuk kita, berkat untuk kita. Bersama Bunda Maria, paroki kita juga, nama paroki kita yang Maria tak tercela, jadi pelindung. Hal ini menjadi semangatnya, spiritnya kita tahun-tahun ini juga ke depan.
Bunda Maria menjadi penggerak, pemersatu, lalu menjadi kekuatan kita dalam berjuang. Bagus. Kembali Bapak Uskup. Bahkan nanti dilihat di logo keuskupannya, keuskupan kita itu bukunya ada tali-tali gitu ya, singlenya Bapak Uskup itu bentuknya digambarkan huruf M ya, itu maksudnya adalah Maria. Nah, itu dalam pendidikan Maria juga. Maka bulan Maria ini sangat bagus untuk merenungkan kelimpahan ini. Jika kita mulai berdoa, Salam Maria penuh rahmat, nah, penuh rahmat. Kita mengatakan Bunda Maria, Salam Maria penuh rahmat. Apakah kira-kira Bunda Maria itu ya penuh rahmat untuk dirinya sendiri? Nah, itulah. Jadi, iya ya, penuh rahmat. Kalau kita bisa begitu, ya, penuh. Kita makin tambah, wadah kita besarkan kan begitu. Makin tambah, makin besar, makin tambah, makin besar. Nggak penuh-penuh kita itu. Bunda Maria nampaknya berbeda ya. Salam Maria penuh rahmat. Kepenuhan rahmatnya ini tentulah ya, kita boleh ikut merasakan, ikut menikmati kelimpahan, kepenuhan rahmat itu. Jadi ya, selama kita berdoa Salam Maria itu ya, bisa kita bayangkan bahwa hidup kita juga makin dibuat penuh ya. Jangan Bunda Maria penuh, saya kosong terus gitu ya. Mulai diisi penuh ya, rasa diri penuh, dipenuhi ya, materinya, rezekinya dipenuhi, pikirannya juga dipenuhi. Jangan kosong-kosong, lamun-lamun ya, cari-cari ya. Mulailah isi dengan baca, isi dengan kreatif, isi dengan dialog atau banyak hal bisa untuk mengisi. Tentu juga hatimu ya, mulai diisi. Jangan gelisah sana sini, butuh seolah-olah hatimu kosong, penuhi terus, cari-cari terus. Mulai terpenuhi, dipenuhi hatimu ya, banyak hal ya. Melihatlah, diisi belas kasih boleh, diisi peduli boleh, diisi latihan sabar ya boleh. Bahkan hari ini kalau disebut Tuhan ingin, Bapak Uskup juga ingin, tidak hanya penuh juga dua istilah ini supaya tidak dibedakan tapi menjadi dua semangat ya, penuh, berkelimpahan. Mulailah ya, jangan terus mengisi untuk diri sendiri, mulailah biar luber ya, biar berkelimpahan. Disebutkan mulai berbagi, mulai meneruskan rahmat itu, rahmat yang sudah penuh itu diteruskan, luber kemana-mana, jangan dibatasi. Luber kok dialirkan itu namanya ya, kalau diarahkan itu, oh ini ada teman sehobi ya baiklah. Kalau ini teman sesuku ya, seagama, itu namanya tidak meluber, itu namanya skenario ya. Buat ya, biar itu meluber untuk kiri kananmu, siapapun boleh ikut merasakan. Dan ini berkat bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Kita dipanggil sekaligus kita boleh memetik buah kelimpahan itu. Masa karantina ini tentu saja menjadi kesempatan untuk ini ya, kembali merasakan, benarkah hidupku ini sudah penuh? Apakah saya masih ngorong, kosong, cari terus ya, tidak ada puasnya begitu? Atau mungkin mulai belajar, biarlah kita ikut bisa sedikit mewujudkan bahwa benar eranya Yesus, zamannya Yesus, zamannya berkelimpahan. Kita boleh ikut meluberkan rezeki kita, perasaan kita, hati kita pada orang-orang sekitar kita. Berkat Tuhan untuk kita semua.
Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesuslah Gembala yang baik yang akan senantiasa peduli pada kita. Kita akan dituntutnya ke tempat yang aman. Kita lakukan keyakinan ini dengan menyerukan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang tinggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari Santa Peran Maria, yang menderita sengsara pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Mari kita berdoa dan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengabdian Yesus Putranya. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan padamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya padamu dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa syukur kita, doa permohonan juga seluruh hidup kita bersama persembahan di altar. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
supaya persembahanku dan persembahanmu ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam perayaan misteri Paskah ini kami bersyukur padamu. Sudilah Engkau terus-menerus membarui hidup kami, supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan dengan lebih meriah. Sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau sajalah kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatanmu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur padamu bersama para malaikat. Kami mewartakan kemuliaan-Mu dengan tangan bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Paskah ini, kami menghadapi Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung siksaan dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diminum menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius Sutikno, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan penghantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan penghantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu, agar hidup kita dipenuhi dengan damai dan berlimpah pada semua orang. Mewartakan damai, kita damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun
sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, domba-dombanya. Maka berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
berdoa juga untuk orang-orang yang minta doa kita, yang memerlukan doa-doa kita, atau kita pernah berjanji mendoakan orang. Kita doakan sekalian dengan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah, engkau telah menebus kawananmu dengan darah terindah putramu. Berkenanlah memperhatikan domba-dombamu, dan sudilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal, dengan mengandalkan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga karena kebangkitan Putra Tunggal Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati bahagia abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara surgawi. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian, niat-niat baik saudara, pekerjaan saudara, dan juga keluarga saudara, masa Paskah saudara senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian kurban fitur kami ini sudah selesai. Syukur kepada Kita lanjutkan acara hari Minggu kita sambil memuji kebaikan Tuhan. Kita semua diutus. Amin.